sajane kayak Bung Karno itu ketika ngomong saudara-saudara harus pakai masker, harus kesehatan, cuci tangan. Gak mempan ya Mas sajane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Waduh, ini saya telepon ini karena tadi belum saya. Kalau ya boleh 10 November gitu. Iya, 10 November ini. Nah ini kan kebetulan aku mau muter pidato di awal ini kan muter pidato nih Bung Tomo ya yang kan Wah ya yang di radio itu ya. Di radio yang hampir durasinya sekitar 4-5 menitan itu ya, yang muni banteng. Wah itu kan luar biasa. Iya. Bikin Itu kalau kita pergi ke museum ya. Di Surabaya sana, ya itu didengarkan terus itu di radio itu. Ya. Tapi memang cara membawakannya Bung Tomo sendiri itu memang bener-bener naratifnya itu membuat orang apa ya kudu budal terpengaruh. Iya. Betul. Dan Bung Tomo kayaknya juga baru diangkat Mas ya di beberapa tahun terakhir jadi seorang pahlawan ya. Oh iya, memang agak terlambat Bung Tomo itu. Karena beliau kan punya sejarah yang sebagai tokoh perlawanan di era Orde Baru Bung Tomo itu. Iya benar. Meninggalnya di Mekah waktu naik haji. Kemudian dipulangkan. Lama baru jadi pahlawan itu. Banyak sih catatannya. Kalau catatan Tempo, Bung Tomo itu kan orang yang berjasa, tapi sepenuhnya dia bukan orang yang turun langsung di palagan dalam berperang, tetapi memang memberi semangat itu luar biasa dan menjadi pijakan. Tapi menurut saya, apapun catatannya, beliau pahlawan menurut saya. Artinya apa yang dia lakukan itu sangat berpengaruh, terutama masa-masa perjuangan 10 November 45 itu. Jadi kalimat Allahu Akbar beliau termasuk yang pernah dia menjadi salah satu santri Mbah Hasyim Asy'ari, sebenarnya pernah bertemu beliau di Surabaya maupun di Jombang untuk kemudian memotivasi anak-anak muda itu. Di luar catatan kemudian bahwa di era Orde Baru ada catatan dia menjadi tokoh yang kritis. Ketika Taman Mini dibangun, dia protes terhadap keberadaan anggaran waktu itu dilakukan oleh Orde Baru, yaitu salah satu siklus yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Betul. Tapi dia pahlawan ya gimana lagi ya? Benar. Karena ya potongan pidato dan narasi yang dibangun itulah yang kemudian memberikan semangat kan kepada orang-orang yang dipalakan, yang terjun di medan pertempuran kan. Itu yang benar-benar muncul. Nah sekarang misalnya ada sajane kayak Bung Karno itu ketika ngomong saudara-saudara harus pakai masker, harus kesehatan, cuci tangan. Gak mempan ya sajane. Gak pakai foto sing koyo ngono kuwi zaman milenial. Betul. Hari ini kan kalau ngomong pahlawan, orang kan lagi mengarahkan pahlawannya adalah teman-teman medis, teman-teman yang lagi di depan. Hari ini beberapa hari ini juga tadi saya sempat lihat video teman-teman yang dibikin ya, memang hari ini Pasuruan ini sudah kehilangan 2 Kapolsek, Mas. 2 Kapolsek. Iya, Kapolsek Nungko Jajar ya. Kapolsek Nungko Jajar sama Kapolsek Pandaan. Kapolsek sama Pandaan ya. Sari. Dulu di Purwosari. Ya Allah, iya. Itu paling wakas, Mas, memang. Ya memang tak pulang polisi itu hari-hari begini nih. Betul, dan itu sekarang terutama yang Kapolsek ya. Teman-teman juga di video itu tadi saya lihat wah mereka juga pahlawan ini untuk melindungi mulus nyemprot kanan kiri sembarang.
Awakmu sih mulai awakmu ya. Mulai. Nyambut gawe di omah kon. Sajane bagian itu kayak Bung Tomo dalam artian ngomong seperti itu, tapi kemudian Iya. gak berpengaruh sing budal ngarep ya wis tambah ruwet terus ngene oh. Radio gak dirungono wong-wong kecuali kamu jadi pahlawan di YouTuber. Iya. Intinya begini loh, pahlawan itu sendiri kan dari bahasa Sanskerta ki. Dari kata pahla dan wan, pahlawan. Pahla itu kalau bahasa Sanskerta artinya buah. Bahwa orang-orang yang dalam dirinya kemudian menghasilkan buah atau pahala yang kemudian itu berkualitas bagi bangsa, negara, agama atau yang bagi masyarakat, itu namanya pahlawan. Dan pahlawan itu pasti orang yang pasti menonjol keberaniannya, pengorbanannya gitu. Ya pasti nggak harus dibalakan perang, morosinggo pedil gitu. Mungkin karena kisah kemerdekaan kita itu heroik, banyak pahlawan Indonesia itu yang memang lahir dari sejarah-sejarah perjuangan menuju kemerdekaan yang mungkin banyak dihasilkan dari peperangan. Tapi kemudian kan banyak aspek-aspek bahwa seorang pejuang itu kemudian lahir dari pengorbanan yang dilakukan. Karena sejarah kita panjang, pahlawan di Indonesia ini banyak sekali. Ya, benar. Banyak sekali. Kalau nggak salah baru kemudian ada orang menyebut siapa pahlawan nasional itu. Biasanya 10 November ini kan Presiden biasanya menganugerahkan beberapa catatan yang dicatat oleh Kementerian Sosial ya. Daftar terakhir sih yang saya baca, yang saya lihat kemarin itu sampai November 2020 ini itu sudah ada 149 tokoh nasional yang tercatat sebagai pahlawan nasional. Biasanya tahun ini bertambah lagi 1, 2 atau sampai kelima dengan aspek masing-masing. Itu yang yang memang benar-benar di era perjuangan sih dengan pengorbanan darah ya. Iya. Biasanya sih ukuran seorang pahlawan itu biasanya sih kalau standar Kementerian Sosial biasanya kan 20 tahun, ya kan? Makanya usulan misalnya untuk beberapa nama yang mulai muncul, kemudian beberapa tahun yang lalu kan Mbak Yai Wahab Hasbullah, ya kan? 1 tahun kemudian 1 tahun itu orang yang era perjuangan di masa pergerakan mungkin maksudnya. Yang baru termasuk pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Yang baru satu-satu. Terus Mas Isman itu ayahnya Pak Hayono Isman. Itu pemimpin TRIP. Tadi selain pahlawan santri itu ada TRIP di Tentara Republik Indonesia Pelajar. Yang patungnya di Kota Malang itu ada makamnya 35 orang. Kemudian ditemukan meninggal dunia hanya 17 orang ditemukan dimakamkan bersama-sama itu di monumen dekat gereja katedral di Jalan Ijen itu. Itu tercatatannya di monumen pahlawan sana. Itu TRIP Tentara Republik Indonesia Pelajar. Ya, ibarat pergerakan itu luar biasa memang. Pahlawan nasional itu banyak tercatat di Indonesia gitu loh. Tapi memang kita mengalami masa ya di mana kemudian kadang-kadang wes suwe ceritanya wes ono melegenda dan sebagainya, kemudian masih belum diangkat. Akhirnya dalam kurun waktu yang sangat panjang, ya tadi Bung Tomo baru diangkat, Pak Isman tadi baru dimunculkan. Nah ini menarik juga ini, mungkin beberapa teman-teman kemarin munculnya. Lale Pak Sakera itu bagaimana? Untuk Suropati sudah ya, misalnya ada tokoh-tokoh legenda yang diangkat secara kearifan lokalitasnya mereka, kemudian kayak Pak Sakera dan sebagainya, atau orang-orang yang kemudian bagaimana kemudian melihat sejarah, kan ada beberapa sejarah yang kita kadang-kadang hilang kan dalam konteks. Itu yang eman-eman itu. Artinya pemerintah daerah ya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan seluruh provinsi Jawa Timur itu keseluruhan di Indonesia itu harus kembali mencatat nama-nama pahlawan lokal. Historial itu penting. Daripada anak-anak nggak kenal Luntung Suropati, nggak kenal Pangeran Diponegoro. Pahlawan itu bahasa Inggrisnya kan hero. Sementara superhero itu ono Superman, ono Batman, ono Doraemon. Wah, lebih bangga pakai kaos itu. Doraemon itu gak melok. Kaosnya gambar Doraemon, tapi nggak kenal Pangeran Diponegoro ya. Pahlawan fiktif. Doraemon. Apa? Doraemon gak melok superhero.
Masih gak superhero disenengi arek-arek wong kantonge iso metu kacange, baling-baling bambu, iso gawe mercon. Wis pokoke iku lah gitu. Pahlawan sing asli karo. Padahal di Indonesia iku duwene Jenderal Sudirman lho Ki. Ya benar. Jenderal Sudirman Sudirman itu bintang 5 di Indonesia. Ya, bintang 9 tadi Jenderal NU. Di Amerika gak jenderal cuma kapten Amerika ya kan. Cara sing gowo tameng ini kaya kan. Ini jenderal ini Jenderal Sudirman itu nyata. Perjuangannya nyata. Iya. Makamnya di Semaki di Jogja, meninggalnya kan tahun 50. Justru ketika kedaulatan Republik Indonesia itu sudah dengan Belanda. Waduh, baik tambah lama ya kan. Naif kan ketika mungkin di sejarahnya kita kan sempat dihilangkan. Nah teman-teman mungkin nggak bisa kan membaca karena kan Belanda. Terus beberapa yang dianggap ekstremis yang di zaman era jajahan dulu kan, yang dihapus kemudian ada. Tapi tokoh lokal itu ada, Nah merawat lokalitas, tokoh-tokoh lokal yang tidak muncul dan tidak bisa ini kan juga. Misalnya kayak Pak Sakera itu apakah hanya sebagai legenda atau apa? Datanya juga tidak bisa secara muncul secara kuat, tapi di memang anak-anak di Pasuruan misalnya, aku kayak bangga ngono lek dadi putune Sakera lah katakan. Loh, itu gini. Pahlawan kan ada memang pahlawan yang saya katakan tadi pahlawan nasional yang secara departemen sosial itu sudah dilaporkan tiap daerah, ada sejarah yang ditunjukkan, ada bukti empirik tentang kepahlawannya terus dan terdata. Ada juga pahlawan spirit. Pak Sakera ini kan tidak ada bedanya dengan si Pitung di si Pitung ada di Betawi. Tapi kan foto kepahlawanannya juga tidak ditemukan, tapi jejaknya kan diceritakan banyak orang. Barangkali itu menjadi banyak cerita spirit, ya kan? Kalau untuk Suropati itu jelas, datanya jelas, jejaknya jelas, tapi kan makam Pak Sakera, makam si Pitung atau tokoh Sarita Mbak Yoso, Sawo Galing di Surabaya, itu kan kisah-kisah Joko Sambang. Wah itu kisah kepahlawanan yang ditampilkan oleh Ludruk, oleh kisah-kisah kuat di masyarakat yang kemudian dan memang beberapa kemungkinan ada sisa makamnya itu yang menjadi pahlawan yang diceritakan masyarakat. Walaupun tidak dilegitimasi oleh Kementerian Sosial, tapi tetap menjadi cerita tutur yang terus akan diceritakan, dan itu jauh lebih bagus karena lebih nyata daripada Superman sing ngawang tapi celana dalamnya nih jopol ngono. Itu pentingnya di situ, ya kan? Ya, yang menarik lagi memang ini di luar konteks Hari Pahlawannya ya, di luar pahlawan. Kita lagi kebetulan orang-orang tokoh-tokoh di Pasuruan juga ono sing barengan tanggal 10 November. Wah, ini Bupati. Oh iya, makanya kita tuh second KTP Pak Bupati Pasuruan ini kan ulang tahunnya 10 November. Selamat ulang tahun Pak Bupati. Tapi rupanya Pak Teno itu si kade nyalon ya 10 November bisa rupanya bareng betul Pak. Sama. Saya kemarin toko aku segera dhisik wartawan sama Pasuruan dorong iku paling. Ya soalnya nyalon nih KTP ini disebarno dadi ro kabeh. Oh padha tanggal 10 tiba. Iya, padha. Iya. Tapi sapa sing ngundang ulang tahun dhisik saiki ya, Pak? Sing ngundang tahun dhisik. Bareng upacara biasa kalau Pak Bupati kan barengan pas upacara Hari Pahlawan. Kan enak. Biasa. Gitu. Ada tumpeng ya. Ada tumpeng. Nah paling enggak gini di tengah pandemi ini saya tadi ngomong sempet kaitannya juga dengan bagaimana sih kemudian kayak orang-orang yang gugur pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Nah ini kan yang kadang-kadang kita lupa lah ya, istilah pahlawan ini ada sebagainya. Ya pahlawan itu tetap kembali pada kalimat orang yang
keberanian dan pengorbanannya memang berbeda dengan orang lain. Kalau di era milenial, di era pandemi ini ya orang-orang yang kreatif, inovatif misalnya di bidang teknologi, ya, tetapi tetap memperjuangkan dan rela berkorban untuk orang lain, itu pahlawan. Nah, pahlawan itu akeh yang simbolik. Kayak guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Guru Madin ya, sarungnya ngelinting, bayarnya itu kadang oleh berkat ya tetap ngajar ke santrinya. Ada orang yang berkorban hari ini, para tenaga kesehatan. Betul. Itu kan pahlawan yang membantu orang sakit dan lain sebagainya. Kondisi kayak gini tidak pulang-pulang, termasuk Kapolsek tadi, tidak mulai-mulai dan itu pahlawan. Yang secara simbolik bisa disebut pahlawan. Pahlawan apa ya? Pahlawan apa saja ya kan? Itu. Cuman memang yang penting tutup perokok sementing ya. Perokok ya pahlawan Ki soalnya. Iya, pahlawan untuk para petani-petani tembakau. Nah, jadi ini biyen itu kan perokok disebut pahlawan pembangunan kan. Oh iya. Soalnya iya, karena gini, ya siapa yang bayar pajak tepat pada waktunya adalah pahlawan pembangunan. Mono. Kalau ngerokok itu sepenting tuku rokok asli kan bayar cukai kan pajak. Benar. Sekalinya beli rokoknya rada larang bayar pajak wis. Apa gudang garam, apa di Samsu ya. Jadi, tapi di makam pahlawan moro aja ditulisin kok. Perokok berat pahlawan pembangunan. Dimakamkan dan makam pahlawan Kalibata. Tapi sekarang mulai ada pilihan Mas. Jadi mulai ada pilihan. Nah, terus jadi gini, lek gak kepingin jadi pahlawan pembangunan tuku mbakune tok gak melok cukai. Jadi rokok rokok tinggi gitu pahlawan berarti ya. Itu wis gak melok pahlawan pembangunan sementara. Iya. Terima kasih sharingnya. Mungkin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita lah dalam memahami konteks pahlawan dan juga bagaimana hari ini. Satu lagi saja nih pesan penting ini. Kon lah seneng duit lagi. Oh iya seneng. Duit. Seneng duit kan. Lah. Kenapa duit itu? Ya, awakmu kan, kamu kan sampean kan seneng duit. Ya. Duit itu sing mbok senengi, duit apa gambare iki? Duit Padahal duit itu gambar pahlawan loh Ki. Betul. Tapi kan karena duit pahlawan aku seneng duit. Lek seneng pahlawan lah gak seneng loro-loro nih. Lek seneng lho ndak artine setiap kita memandang uang itu selain nilainya itu cintai karena di situ ada pahlawan, mesti ada namanya ya kan? Bener kudu diwoco. Ya, pahlawan siapa? Yang paling sering pergi ke masjid. Paling kok jawabnya pahlawan Patimura Rp1.000, Pak Antasari Rp2.000, ya Idam Khalid Rp5.000. Ya Allah. Ya. Pahlawan yang warna merah Soekarno Hatta ke Indomaret. Ya kan? Betul, ke mall. Nah, sesuai. Makanya harusnya ada nasionalisme di uang kita ya. Jarang negara itu yang punya pahlawan begitu banyak terus kemudian divisualisasi di dalam uang kita itulah. Betul, itu sangat luar biasa. Nah, itu. Paling lisor saben buka duit itu muni Al-Fatihah ngono ki. Mendoakan pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Lambe ngitung iku adalah ya Allah Patimura. Loh, Patimura tok. Tapi kan mesti arep Soekarno Hatta tok kon awakmu. Supaya Fatihah untuk mantep. Soekarno. Oke. Selamat Hari Pahlawan. Selamat ulang tahun Bupati dan Wali Kota Pasuruan. Siap, calon Wali Kota Pasuruan. Ya. Oh, calon Wali Kota Pasuruan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.